Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini menghadapi perubahan iklim yang mencakup cuaca ekstrim, deforestasi, kebakaran hutan, peningkatan suhu, dan bencana alam terkait iklim. Pemerintah dan berbagai pihak bekerja keras untuk mengatasi dampak ini melalui langkah-langkah seperti rencana pengurangan emisi dan program restorasi hutan. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan juga semakin meningkat, menjadi dorongan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc, adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengintegrasikan solusi digital untuk memantau deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan lingkungan lainnya. Beliau adalah seorang tokoh unggul dalam kepemimpinan digital Indonesia, telah membawa inovasi dan teknologi ke sektor lingkungan. Dalam kepemimpinannya, Siti Nurbaya Bakar menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mengendalikan dampak negatif terhadap alam. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beliau memimpin inisiatif Program Kampung Iklim atau Proklim yang mengusung teknologi digital melalui pertama website Sistem Registry Nasional atau SRN untuk memantau perubahan iklim, dan yang kedua adalah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN untuk mengelola sampah dengan fokus pada inovasi digital. Siti Nurbaya Bakar telah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat kuat dalam melindungi lingkungan serta menjaga iklim global. Dengan komitmen terhadap tindakan nyata dan inovasi, dia memberikan contoh penting tentang bagaimana digitalisasi dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan iklim. Saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan penting untuk perubahan iklim bagi kita semua. Besok kita akan mengakhiri festival iklim ini dan tentu catatan yang lebih luas akan saya sampaikan besok. Tetapi bahwa intinya kita melakukan seluruh pekerjaan dalam kaitan dengan perubahan iklim ini seperti yang ditampilkan di dalam festival iklim ini. Saya berterima kasih kepada semua pemangku kepentingan dan khususnya generasi muda. Jadi kita sudah menyadari bersama apa yang menjadi tantangan. Demikian pula kita juga sudah tahu karena kita sudah 2 minggu ini dan menjelang akhir untuk roadmap, yaitu berbagai dokumen NDC, kemudian roadmap mitigasi, roadmap adaptasi, dan lain-lain. Dan tahun ini pada tanggal 22 Juli juga sudah kita update untuk NDC kita, memang masih 41%. Menjelang COP26 itu ada pada posisi di mana titik implementasi akan dimulai. Oleh karena itu menjadi tegas bahwa kita bekerja, kita mengimplementasikan. Jadi bukan basa-basi, bukan narasi, bukan hanya deklarasi. Jadi itu yang paling penting, nyata, konkret, dan contohnya nanti Volu Netsync dengan berbagai kegiatan, kebijakan, dan antisipasi berbagai persoalan, partisipasi semua pihak di dalam semua agenda kehutanan seperti kebakaran hutan, deforestasi, gambut, konservasi, biodiversity, semuanya itu kita sudah 6-7 tahun ini bekerja keras dan kita akan sistematikakan dengan lebih baik lagi untuk mencapai menjaga pengendalian perubahan iklim kita. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat mengadaptasi berbagai program yang berhasil dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bu Siti Nurbaya Bakar dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, pemantauan lingkungan melalui teknologi digital seperti yang diterapkan dalam Proklim. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memanfaatkan teknologi digital seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk memonitor kondisi lingkungan. Ini termasuk pemantauan deforestasi, perubahan tutupan lahan, dan kesehatan hutan. Pendekatan ini akan memperkaya data dan informasi lingkungan yang relevan. Yang kedua,
konsep kampung iklim untuk adaptasi dan mitigasi, Dinas Lingkungan Hidup mengadopsi konsep kampung iklim yang sukses dalam mengatasi perubahan iklim, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan strategi iklim di tingkat lokal akan memperkuat komitmen kolektif terhadap perlindungan lingkungan. Prokim memiliki 3 komponen utama, yaitu aksi adaptasi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, aksi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan pembentukan kelembagaan yang berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan Proklim. Dan pada saat ini, Lampung telah memiliki 76 kampung iklim yang telah terdaftar di Sistem Registri Nasional, yaitu SRN Menteri LHK, Go.id, dan 2 diantaranya telah dilakukan verifikasi untuk nominasi Proklim utama. Yang ketiga, pengelolaan sampah berbasis teknologi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengadopsi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN yang diperkenalkan oleh Menteri Siti Nurbaya sekaligus mengimplementasikan teknologi untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan sehingga akan berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, kolaborasi antar pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya yang telah berhasil mengimplementasikan program serupa. Kerjasama ini akan memfasilitasi pertukaran pengalaman dan peningkatan kualitas pelaksanaan program. Dengan mengaplikasikan 2 platform tersebut, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan memiliki fondasi kuat untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.